Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran IPS kelas 8 semester 1. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga dan keempat. Kita akan membahas proses geografis dan keragaman sosial budaya. Keragaman alam Indonesia, proses geografis dan keragaman sosial budaya. Pokok bahasannya adalah bagaimana proses geografis mempengaruhi keragaman sosial budaya. Tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan keragaman sosial budaya di Indonesia. Keragaman sosial budaya masyarakat di Indonesia. Keragaman sosial budaya adalah segala hal yang berhubungan dengan perbedaan atau keanekaragaman di suatu masyarakat tertentu yang berkaitan dengan sosial budaya. Apa saja bentuk keragaman budaya itu? Yang pertama adalah cara hidup masyarakat, kemudian cara berpakaian, adat istiadat, jenis mata pencaharian, upacara keagamaan, dan barang-barang yang dihasilkan. Contohnya seperti senjata, kitab, hukum adat, dan lain-lain. Berikut ini merupakan contoh dari bentuk-bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia. Yang pertama adalah keragaman rumah adat Indonesia. Kalian dapat melihat gambar yang pertama adalah rumah adat Bolon dari daerah Sumatera Utara. Kemudian ada rumah adat Gadang yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Kemudian rumah adat Krong Bade yang berasal dari daerah Nangro Aceh Darussalam. Kemudian ada rumah adat Joglo yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Selanjutnya ada rumah adat Lamin yang berasal dari daerah Kalimantan Timur. Dan masih banyak lagi rumah adat yang kita miliki di Indonesia. Yang kedua adalah keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Di sini ada pakaian adat Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah upacara adat. Gelar Pitu adalah upacara adat yang diadakan setiap tanggal 7 di bulan Syawal tahun Hijriah, dipercaya sebagai tradisi tolak bala dan wujud syukur oleh masyarakat setempat di Dusun Duku, Desa Gelagah, Kecamatan Gelagah. Contoh upacara adat berikutnya adalah petik laut. Petik laut ini adalah warisan leluhur yang disebut sebagai sedekah masyarakat terhadap laut yang selama 1 tahun menjadi tempat mereka mengais rezeki. Tradisi yang mulai digelar sejak tahun 1901 ini selalu diadakan pada tanggal 15 Muharram bertepatan dengan pasang air laut. Ini sebagai ungkapan rasa syukur para nelayan atas hasil tangkapan ikan yang melimpah, sekaligus ritual tolak bala, memohon keselamatan agar terhindar dari bahaya saat berlayar mengarungi lautan. Selanjutnya adalah mata pencaharian. Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang memiliki lautan yang luas. Daerah laut tersebut memberikan keterampilan mencari kehidupan dari laut sehingga muncullah mata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu, luas daratan Indonesia juga luas dan didukung dengan kondisi iklim tropis yang membuat alamnya subur. Seperti di wilayah daratan banyak yang bekerja sebagai petani karena daerahnya cocok untuk bertani. Mata pencaharian berikutnya adalah kapal pinisi yang mendunia. Tradisi kapal pinisi yang masih terjaga menjadi salah satu bukti bahwa bangsa Indonesia yang diwakili oleh masyarakat Luwu dan Bugis merupakan bangsa yang dekat dengan laut dan menjadi simbol bahwa Indonesia adalah negara maritim yang kuat. Kebudayaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis yang mendukung mata pencaharian dan keterampilan masyarakat. Pengaruh faktor geografis dan keragaman budaya di Indonesia. Faktor geografis mempengaruhi keragaman sosial budaya di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, adanya perbedaan kondisi geografis di setiap daerah menyebabkan banyak perbedaan dalam kondisi sosial budaya di setiap daerah di Indonesia. Beda daerah, beda kondisi sosial budayanya.
Lalu, apa saja faktor geografis yang menyebabkan kondisi sosial budaya di Indonesia beragam? Yang pertama, isolasi geografis. Isolasi geografis adalah terpisahnya suatu populasi akibat penghalang yang berupa kondisi alam atau geografis. Isolasi geografis tersebut diantaranya Indonesia adalah negara kepulauan. Yang kedua, lautan yang menjadi isolasi alam antar kelompok. Keterbatasan teknologi di bidang nautika perkapalan menyebabkan mereka tidak dapat bertemu atau berpindah dari suatu pulau ke pulau lain. Yang berikutnya adalah iklim. Indonesia memiliki mikroiklim yang beragam. Dalam sebuah ruang wilayah yang sempit, perbedaan ketinggian tempat dapat menghasilkan perbedaan suhu yang signifikan. Masyarakat di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan masyarakat di daerah pegunungan bermata pencaharian sebagai petani. Letak geografis. Secara geografis, Indonesia memiliki posisi yang strategis karena berada pada persilangan antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menyebabkan Indonesia banyak dilalui bangsa asing yang melewati Selat Malaka sebagai penghubung antara belahan bumi bagian barat dan timur pada saat itu, meningkatkan peluang terjadinya pertukaran kebudayaan secara tidak langsung. Demikian pembahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.